Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Upgrade sepeda terkadang membuat kita terkaget-kaget. Biaya yang dikeluarkan di luar ekspektasi awal. Bisa karena harga komponen yang di luar perkiraan, bisa juga karena kita harus membeli komponen yang sebelumnya tidak kita perhitungkan. Agar kita tidak terkaget-kaget sebelum membeli komponen sepeda, ada baiknya kita harus merencanakan dan menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Berikut ini contoh komponen yang harus dibeli dan perhitungan biaya ketika akan melakukan upgrade sepeda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Prehab. Setidaknya ada 4 jenis prehab, termasuk prewheel dalam list komponen Shimano, yaitu prewheel, prehab HG Spline MTB 7 speed, prehab spline, dan prehab micro spline. Bila prehab lama adalah prewheel dan prehab HG Spline MTB 7 speed, maka bila berencana menaikkan speed drivetrain, Anda harus mengganti prehab sepeda dengan prehab spline. Atau bila ingin upgrade ke 12 speed, Anda harus menggunakan prehab micro spline. Dalam bahasa yang paling sederhana, bila sepeda Anda asalnya 7 speed, maka Anda wajib mengganti prehab. Sepeda full bike 7 speed walaupun sudah menggunakan prehab atau kaset, biasanya memiliki komponen yang lebih murah, yaitu prehab Shimano seri TY, prehab MTB 7 speed, bukan seri TX, prehab spline, yang lebih mahal. Periksa kembali hub yang terpasang di sepeda Anda untuk memastikan jenis prehab. Ada 2 pilihan untuk prehab spline yang kompatibel dengan 8-11 speed, bila merujuk pada sistem rem, yaitu center lock, lebih mahal, dan 6 bolt, lebih murah. Bila sistem rem sebelumnya 6 bolt atau V-brake, sebaiknya Anda memilih prehab Shimano FH M475 dengan kisaran harga 450.000 sampai 500.000, termasuk hub depan. Bila cakram yang terpasang adalah cakram center lock atau Anda ingin berganti ke center lock, pilihan yang bagus adalah FH M4050 dengan kisaran harga 700.000 sampai 750.000. Walaupun ada pilihan menggunakan FH TX 505 Tourney di kisaran 525.000 sampai 585.000. Kaset. Pemilihan kaset harus mempertimbangkan crankset yang digunakan. Bila berencana menggunakan single chainring, pilihan terbaik adalah 10 speed 11 sampai 46 T atau 11 speed 11 sampai 51 T. Dan untuk double chainring maksimal 11-42 T. Untuk kaset 9 speed, ada 2 pilihan, HG200 dan HG400. Kedua kaset ini menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu steel. Hanya berbeda di coating atau pelapis saja. Kisaran harga HG200 9 speed 11-36 T adalah 200.000 sampai 260.000. Sedangkan HG400 9 speed 11-36 T lebih mahal, yaitu 260.000 sampai 290.000. Untuk kaset 10 speed CS M4100 10 speed 11-46 T di kisaran 565.000. Dan untuk kaset 11 speed CS M5100 11 speed 11-51 T di kisaran 900.000. Rantai. Membeli rantai 9 speed masih bisa digunakan bila akan upgrade lagi ke 10 speed, tetapi tidak bisa digunakan untuk kaset 11 speed. Sedangkan rantai 10 speed bisa digunakan untuk kaset 9 speed dan 11 speed. Walaupun agak seret, harga rantai 10 speed KMC berkisar antara 150.000 sampai 200.000. Sedangkan rantai KMC 11 speed berkisar antara 210.000 sampai 250.000. RD. Pilihan RD untuk 9 speed adalah RD M3100 SGS dengan kisaran harga 385.000. Tetapi RD ini tidak bisa digunakan lagi bila Anda menaikkan speed ke 10 atau 11 speed. Sedangkan pilihan RD untuk 10 dan 11 speed adalah RD M4120 SGS, di mana menurut situs resmi Shimano, RD ini bisa digunakan untuk 10 dan 11 speed dengan kisaran harga 420.000 sampai 460.000. FD.
Upgrade yang saya sarankan adalah menggunakan crankset double atau single chainring agar bisa menggunakan kaset yang lebar. Triple chainring tidak bisa menggunakan kaset lebar karena dibatasi oleh kapasitas RD. Bila Anda memilih single chainring, Anda tidak butuh lagi FD. Lebih hemat karena tidak perlu beli shifter kiri dan FD baru. Bila pilihannya double chainring, Anda masih bisa memanfaatkan FD lama dengan shifter baru. Shifter. Untuk pilihan shifter, saya menyarankan untuk memilih shifter yang terpisah dari tuas rem. Pertimbangan pertama adalah fleksibilitas. Ketika mengganti shifter, entah karena rusak atau ingin ke speed yang tinggi lagi, Anda cukup mengganti shifternya saja. Pertimbangan kedua, Anda bisa menggunakan tuas rem pihak ketiga yang biasanya lebih murah. Dan ketika Anda mengganti sistem rem, mekanik atau hidrolik, Anda cukup mengganti tuas rem yang biasanya satu paket dengan kaliper rem. Sama seperti pilihan RD, shifter juga bermasalah di pilihan speed. Bila upgrade ke 9 speed, mau tidak mau Anda harus menggunakan shifter 9 speed yang ketika naik speed lagi, shifter tidak bisa digunakan. Sedangkan bila upgrade ke 10 atau 11 speed, Anda bisa menggunakan shifter 11 speed, walaupun kaset 10 speed. Dan ketika berpindah ke 11 speed, Anda tidak perlu mengganti shifter. Bila kaset 10 speed dan shifter 11 speed, atur baut H dan L sedemikian rupa agar ketika tak sengaja Anda menekan shifter yang idle, rantai tidak terlepas dari kaset. RD tidak bergerak walaupun Anda menekan shifter. Harga shifter kanan 9 speed SL M3100R berkisar di harga 228.000. Sedangkan untuk 10 dan 11 speed, Anda bisa memilih SL M5100R dengan kisaran harga 400 sampai 450.000. Untuk shifter kiri, FD, hanya Anda butuhkan bila memilih double chainring. Shifter lama, 7 speed, biasanya menyatu dengan tuas rem. Shifter kiri yang bisa menjadi pilihan adalah SL M5100L dengan kisaran harga 210.000. Tuas rem. Bila sistem rem Anda sudah cakram, Anda tidak perlu mengganti keseluruhan sistem rem. Cukup mengganti tuas rem saja. Harga sepasang tuas rem hidrolik sekitar 450.000 ke atas, tergantung merek. Saran saya, bila menggunakan rem hidrolik, sebaiknya mengganti keseluruhan sistem rem, karena harganya tidak terlalu jauh bila hanya mengganti tuas. Pilihan yang murah adalah Shimano MT200, kisaran 570.000. Sedangkan untuk tuas rem mekanik, Anda bisa mendapatkannya di kisaran harga 165.000. Crankset. Anda bisa memanfaatkan crankset lama, walaupun crankset triple chainring bisa menjadi dua atau single. Bila crankset lama chainringnya bisa dilepas, akan lebih bagus lepas chainring yang tidak diinginkan. Tetapi bila tidak, biarkan saja. Hanya mungkin dari segi estetika kurang menarik. Bila ingin mengganti keseluruhan crankset, termasuk bottom bracketnya, saran saya pilih paket yang sudah menggunakan Holotech 2. Bila anggaran Anda terbatas, memilih produk pihak ketiga, tidak harus Shimano, tidak menjadi masalah, karena crankset tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi. Ada crankset single atau double chainring dengan bottom bracket Holotech 2 dengan harga kisaran 550 sampai 750.000. Kesimpulan, total perkiraan biaya untuk upgrade 7 speed ke 9 speed adalah kisaran 2,3 sampai 3,4 jutaan. Sedangkan untuk upgrade ke 10 speed berkisar antara 2,9 sampai 4 jutaan. Dan untuk upgrade ke 11 speed, perkiraan biaya berkisar antara 3,3 sampai 4,3 jutaan. Catatan, harga komponen berdasarkan penelusuran di online shop tanggal 16 Juli 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.